Perkenalkan, nama saya Nia Widiasari, saya dari Prodi PGMI 3F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika dan peluang guna untuk memenuhi tugas UAS Matematika. Baiklah, langsung saja berikut ini penjelasannya. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang statistika. Nah, sebelum kita mempelajari materi tentang statistika, kita harus mengetahui nih pengertian dari statistik dan statistika. Dan apa sih beda dari keduanya? Nah, statistik ini adalah data yang diperoleh baik itu berupa angka atau kata-kata. Sedangkan statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mengelola, menyimpulkan, dan menganalisis. Nah, jadi beda dari keduanya ini adalah jika statistik itu adalah datanya, sedangkan statistika itu adalah ilmu yang mempelajarinya. Langsung saja kita masuk ke penyajian data. Nah, penyajian data ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara data tunggal dan data kelompok. Nah, langsung saja kita masuk poin yang data tunggal. Nah, salah satu hal yang dibahas atau yang paling sering dibahas dalam sebuah statistika itu adalah tentang mean, median, modus, kuartil, dan desil. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mean. Nah, ini adalah rumus mean, yaitu rata-rata sama dengan jumlah data per banyaknya data. Kita langsung masuk ke contoh soal. Berikut ini adalah nilai ujian matematika dari 5 siswa di sebuah sekolah. Ini nilainya. Nah, tentukan nilai rata-rata, hitung dari nilai ujian siswa. Kita jawab. Nah, rata-rata. Jadi, kita jumlahkan seluruh data ini. Nah, ini datanya 70, 75, 60, 65, 80. Kemudian kita bagi 5. Ini dari 5 siswa di sebuah sekolah. Nah, kita dapat sama dengan 350 per 5, jadi hasilnya 70. Jadi, nilai rata-rata hitung nilai ujian matematika dari 5 siswa itu adalah 70. Nah, selanjutnya yang kedua adalah median atau nilai tengah. Nah, nilai tengah ini didapat setelah urutan dari kecil ke yang besar. Nah, ini rumusnya. Nah, rumus yang Mi sama dengan X 1/2 buka kurung N plus 1 tutup kurung ini adalah jika nilai N sama dengan ganjil. Nah, rumus yang kedua ini adalah median sama dengan 1/2 buka kurung X N/2 plus X buka kurung N/2 plus 1 tutup kurung besar. Nah, rumus yang ini dipakai jika N-nya sama dengan genap. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Diketahui data tersebar dengan susunan berikut ini. Tentukan mediannya. Nah, jadi karena N-nya ini ganjil, jadi kita memakai rumus yang pertama ini. Nah, setelah kita memakai rumus yang pertama ini, didapatlah hasil dari median, yaitu medianya 73. Oke, langsung saja kita masuk poin yang ketiga, yaitu adalah modus. Modus ini adalah data terbanyak atau yang sering muncul. Langsung masuk ke contoh soal saja. Nah, diketahui data tersebar dengan susunan sebagai berikut. Nah, itu dia datanya. Tentukan modusnya. Nah, dari data ini, nilai yang paling sering muncul itu adalah M modus sama dengan 55, 60, 79, 89. Selanjutnya kita masuk ukuran letak kumpulan data. Yang pertama adalah kuartil data tunggal. Untuk mencari Q1, jika nilai data ganjil atau jumlah data ganjil itu kita menggunakan rumus X 1/4 N plus 1. Jika jumlah data genap, kita menggunakan X 1/4 N plus 2. Nah, untuk yang kedua ini, untuk Q2 menggunakan rumus yang sama dengan mencari median, baik untuk data berjumlah ganjil maupun genap. Nah, untuk mencari Q3 ini, rumusnya sama seperti mencari Q1. Contoh soalnya ini, diketahui data tersebar dengan susunan sebagai berikut. Tentukan Q1 dan Q3-nya. Nah, dengan menggunakan rumus tadi, kita mendapatkan kuartil bawah Q1 sama dengan 60 dan kuartil atas atau Q3 sama dengan 84.
Selanjutnya kita masuk ke ukuran letak kumpulan data desil. Nah, desil ini adalah suatu data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar, kemudian dibagi menjadi 10 bagian yang sama sehingga batas dari 10 bagian yang sama. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada tentukan D3 dan D7 dari data berikut ini. Nah, kemudian kita jawab data yang telah diurutkan. Jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil yaitu 30 sampai ke yang terbesar yaitu nilai 100. Nah, N ini adalah frekuensinya, jadi jumlahnya ini ada 13. Kita lihat di sini ada DI sama dengan nilai yang data ke, jadi kita mencari data yang ke D3 dan D7. Dan kemudian, kita mencari nilai D3. Nilai D3, nilai data ke 3, kita memakai rumus yang tadi ya, 3 buka kurung 13 plus 1 tutup kurung per 10. 10 ini karena desil itu adalah per 10. Nah, nilai data ke 42 per 10 itu sama dengan nilai data ke 4. Jadi nilai data ke 4 plus 1 per 5. Nah, nilai data ke 5 ini dikurang dengan nilai data yang ke 4. Jadi kita dapatnya 45 plus 1 per 5 buka kurung 50 dikurang 45 tutup kurung. 45 plus 1 per 5 dikali 5 didapatlah D3 sama dengan 46. Begitu juga dengan D7. Cara mencari D7 itu sama dengan cara mencari D3. Sehingga didapatlah hasil dari D7 sama dengan 78. Yang selanjutnya adalah penyajian data kelompok. Yang pertama ini adalah NEAN. Ini dia contoh soalnya. Saya sudah jelaskan sedikit. Soalnya adalah pada suatu ujian bahasa Inggris ada 3 siswa mendapat nilai 60, 5 siswa mendapat nilai 65, 4 siswa mendapat nilai 80, 1 siswa mendapat nilai 50, dan 2 siswa mendapat nilai 95. Tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian bahasa Inggris tersebut. Nah, sebelum menjawab nilai MEAN itu berapa, kita membuat tabel seperti ini dulu. Nah, nilai XI ini adalah nilai siswanya, yaitu frekuensi ini adalah jumlah yang mendapatkan nilainya. Misalnya 60 ini yang siswanya ada 3, 65 ini siswanya ada 5. Selanjutnya FI dikali XI ini adalah nilai itu dikali dengan frekuensi. Misalnya 60 dikali 3 hasilnya 180, 65 dikali 5 hasilnya 325, dan seterusnya. Selanjutnya kita jumlah frekuensinya ini ada 15 dan jumlah FI kali XI ini adalah 1065. Nah, setelah mendapatkannya, kita langsung masuk ke rumusnya aja ya. Ini dia rumusnya, X bar sama dengan sigma dari FI kali XI per sigma FI. Nah, sigma FI kali XI ini adalah jumlah FI kali XI tadi 1065 per 15 ini adalah jumlah frekuensi. Didapatlah 71. Jadi nilai rata-rata hitung dari ujian bahasa Inggris siswa tersebut adalah 71. Kedua adalah modus data kelompok. Nah, modus ini rumusnya ya. Modus sama dengan L plus buka kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung dikali P. Nah, ini dia penjelasannya. L sama dengan tepi bawah kelas modus, P interval kelas, D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ini dia contoh soalnya. Tentukan modus dari data berikut. Ini datanya. Nah, berdasarkan tabel di samping, tampak bahwa kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar adalah kelas interval 139 sampai 147. Nah, yaitu F sama dengan 12, frekuensinya adalah 12. Dengan demikian, modusnya terletak pada kelas 139 sampai 147. Jadi, modusnya ini adalah LO plus C buka kurung B1 per B1 plus B2 tutup kurung sama dengan 138,5 ditambah 9 dikali 4 per 4 plus 7 sama dengan 138,5 ditambah 9 4 per 11 sama dengan 138,5 plus 3 per 27 sama dengan 141,7. Nah, 138,8 ini didapat dari 139 dikurang 0,5. Selanjutnya kita masuk kuartil data kelompok. Nah, yang pertama adalah kuartil pertama atau kuartil bawah. Itu rumusnya adalah Q1 sama dengan L1 plus buka kurung 1 per 4N dikurang FK1 per F1 tutup kurung kali P. Nah, ini dia Q1 sama dengan kuartil bawah, L1 tepi bawah kelas yang memuat kuartil bawah. Q1 P adalah interval kelas, FK1 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas Q1, F1 sama dengan frekuensi kelas Q1, dan N adalah ukuran data atau sigma F. Mencari kelas Q1 dengan
X Q1 sama dengan XN per 4. Nah, ini sama saja mencari pada data tunggal. Selanjutnya adalah kuartil kedua atau median. Nah, ini dia rumusnya. Q2 sama dengan L2, ini hanya diganti duanya saja ya. Kalau yang ini 1/4, di sini adalah 1/2. Nah, sama saja. Mencari kelas Q1 dengan X Q2 sama dengan XN per 2. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari tabel berikut. Nah, perhatikan tabel berikut tinggi badan 36 siswa. Ini ya, tingginya ya. Nah, selanjutnya Q1 nilai data ke 1 dikali 36 per 4. Jadi ini adalah nilai data ke 9. Maka Q1 terletak pada kelas 144 sampai 150. Nah, ini berarti L0 ini sama dengan 143,5 dan C-nya adalah 7, frekuensinya 11, F-nya 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi diperolehlah Q1 sama dengan L0 plus C buka kurung 1 dikali 36 per 4 dikurang F per F tutup kurung sama dengan 143,5 plus 7 buka kurung 9 kurang 4 per 11 tutup kurung sama dengan 146,7. Nah, ini selanjutnya seperti itu sampai mencari Q3. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal tentang median. Tentukan median dari data tabel berikut ini. Nah, ini jawabannya adalah N sesuai rumus tadi ya, N per 2 sama dengan 36 per 2 sama dengan 18. Nah, ini berarti median terletak pada kelas 151 sampai 157. L0 sama dengan 150,5, F sama dengan 2 plus 2 plus 11 sama dengan 15, F sama dengan 9, dan C sama dengan 7. Jadi median dari data tersebut adalah L0 ditambah C buka kurung N per 2 dikurang F per F tutup kurung sama dengan 150,5 ditambah 7 dikali 18 kurang 15 per 9 sama dengan didapatlah hasilnya 152,8. Selanjutnya kita masuk poin yang ketiga, yaitu bentuk penyajian data. Nah, ada dua cara menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik atau diagram. Yang pertama adalah tabel atau daftar, merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data sehingga memudahkan analisis data. Nah, ini dia contohnya. Nah, distribusi frekuensi atau tabel frekuensi adalah pengelompokan data dengan cara mendistribusikan data dalam kelas atau selang dan menetapkan banyaknya nilai yang termasuk dalam setiap kelas tersebut. Yang selanjutnya adalah penyajian data dengan diagram atau diagram ini terdiri dari diagram garis, diagram kotak garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram daun. Yang pertama adalah diagram kotak baris. Nah, ini langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Buatlah diketahui data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Buatlah diagram kotak baris. Nah, setelah data diurutkan menjadi, data ini harus diurutkan dari yang terkecil hingga ke yang besar. Nah, diperolehlah X min sama dengan 41 itu adalah merupakan data yang nilainya terendah. X max itu 100 itu adalah merupakan data yang nilainya tertinggi. Q1 sama dengan 53 itulah merupakan kuartil bawah. Nah, cara mencari kuartil sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya Q2 adalah 67,5 merupakan kuartil tengah atau median seperti yang tadi. Q3 adalah 87 merupakan kuartil atas. Nah, diperolehlah datanya seperti ini, diagramnya. Nah, terus kita membuat diagramnya seperti ini, guys. Seperti itulah bentuk dari diagram kotak garis. Selanjutnya ada diagram batang nih. Nah, contoh soalnya adalah jumlah lulusan SMA X di suatu daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2004 adalah sebagai berikut. Ini datanya. Nyatakan data di atas dalam bentuk diagram batang. Nah, data ini tinggal
pindah aja menjadi diagram batang seperti ini. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah nilai atau jumlah dari lulusan atau siswanya. Kemudian yang di bawah ini adalah tahun kelulusannya. Jadi tinggal 2000 jumlahnya 20, jadi garisnya seperti ini. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Langsung masuk ke contoh soal lagi. Dalam sebuah survei mengenai mata kuliah favorit pada kelas 10 SMA Merah Putih, diperoleh data 100 siswa menyukai matematika, 50 siswa gemar fisika, dan 40 siswa suka bahasa Inggris, 50 siswa gemar ekonomi, dan 60 siswa menyukai geografi. Jika keterangan tersebut disajikan dalam diagram lingkaran, maka sudut pusat masing-masing juring yaitu matematika. Jadi satu lingkaran ini adalah 360. Jadi tinggal kita kalian aja. 100 matematika orang 100 per 360 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, 360 yang ini didapatkan dari jumlah seluruh siswa. Kemudian fisika 50 per 360 dikali 360 sama dengan 60 derajat. Jadi seperti ini membuat diagram lingkarannya. Selanjutnya adalah diagram daun. Nah, diagram daun ini, batang daun ini digunakan untuk menyatakan penyebaran data. Berikut ini contohnya. Berikut adalah skor ulangan matematika 30 siswa. Nah, seperti itu ya nilainya. Skor di atas berkisar 5 sampai 67. Maka dipenggal menjadi 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 59. Selanjutnya angka sepuluhan sebagai batang, angka satuan sebagai daun. Nah, seperti itu. Jadi batangnya itu ada 0, daunnya adalah 5,8. Jika batangnya 1, itu adalah 0, 13, batangnya 2, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9, 9. Batang 3, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Batang 4 daunnya 2, 5, 8. Batang 5 daunnya 0. Batang 6 daunnya 4, 7. Selanjutnya kita masuk langsung ke contoh soal diagram poligon frekuensi. Nah, ini contoh soalnya ya. Pengukuran berat badan terhadap 100 siswa SMP X digambarkan dalam distribusi bergolongan seperti di bawah ini. Sajikan data tersebut dalam histogram dan poligon frekuensi. Nah, jadi ini datanya. Kemudian kita ubah data tersebut menjadi diagram histogram dan poligon frekuensi. Nah, ini dia diagramnya. Nah, untuk yang sebelah kiri ini adalah angka frekuensi. Kemudian yang di bawah 12 itu 12, 17 itu adalah berat badan yang diambil dari data tersebut. Kemudian yang kotak-kotak ini adalah disebut dengan histogram. Kemudian yang garis ini, garis seperti kurva ini disebut dengan poligon frekuensi. Jadi kita tinggal pindah saja data tersebut menjadi diagram poligon frekuensi seperti ini contohnya.